Kalau ada orang merasa heran kenapa di Indonesia ini anak-anak kecil sudah pakai jilbab. Anak TK pakai jilbab. Keponakan saya TK kemarin dibawa mandi ke waterboom. Wah, buka jilbab ya, karena mau mandi. Tak ada orang. Sengaja datang jam 5 sore, jam 6 tutup, 1 jam. Orang udah pada pulang. Izin dia dulu, TK lagi. Allahu Akbar, senangnya hati saya. Saya tak punya anak perempuan. Keponakan perempuan masih TK, belum masuk SD. Izin mau buka jilbab. Itu pun sudah setengah jam mandi, udah basah semua. Mungkin risih dia. Rambutnya sudah kusut-kusut di dalam. Jadi izin dia buka. Tak ada orang lihat, bukalah. Padahal anak kecil. Jadi di antara kebahagiaan orang tua adalah ketika melihat anak kita takut membuka auratnya. Dalam hal ini almarhumah emak saya sangat keras kepada cucu. Kata orang, nenek sayang sama cucu sampai tidak peduli kepada aurat cucu. Tapi almarhumah nih cucunya masih kecil. Kalau udah saya pulang, dengar suara klakson ten-ten, itu keponakan perempuan pontang-panting ke kamar mencari kain, mencari jilbab, mencari sarung. Karena laki-laki. Padahal saya mahramnya. Karena ayahnya dengan saya adik-beradik. Berarti saya ini bisa jadi walinya. Tapi begitulah kami diajarkan di keluarga. Begitu juga dengan keluarga Ustazah Fatimah. Memang anak perempuan ditutup. Sehingga mereka tidak pernah dibawa undangan walimah, acara pesta nikah, tak tahu tetangga kawan. Akhirnya waktu acara pesta nikah walimah, heran mereka. Oh, ada anak perempuanmu, kata kawan-kawan Umi. Artinya apa? Memang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ke saya, kalau kita jaga anak perempuan ini dengan baik, memang surgalah bagi orang tua. Surga di dunia. Apa surga di dunia? Ketenangan hati. Sesuai dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk mata hamba. Diturunkan Allah ketenangan dalam hati. Tapi kalau sudah dibiarkan terbuka, orang kalau di pasar mencari jeruk yang kulitnya masih tertutup, durian yang tertutup, semangka yang masih tertutup, kalau udah terbuka, lisut layu, tak mau lagi orang beli. Kenapa perempuan dicari yang terbuka? Yang masih tertutup, kulitnya tertutup, dibalut plastik, di dalam etalase, di dalam supermarket, itu makin tertutup, makin mahal. Kalaulah terbuka itu, ada seorang cendekiawan muslimah dari Yaman, presentasi di PBB, tertutup semua pakai jilbab. Lalu dia diejek oleh orang-orang Eropa, Amerika. Mereka katakan, ini primitif, ini tertutup-tutup, ini primitif. Yang namanya peradaban itu kalau terbuka. Dia dengan tersenyum menjawab, kalaulah yang dimaksud dengan peradaban modern itu terbuka, semakin berperadaban, semakin terbuka, semakin modern, maka monyetlah yang paling modern. Terdiam orang itu semua. Karena monyetlah yang paling terbuka, kata dia. Jadi Islam itu menutup, bukan mendiskreditkan perempuan. Justru dengan ditutup itulah diangkat harkat, martabat, kehormatannya. Saya lebih nyaman, kalau kebetulan ada acara, lebih nyaman saya ustazah pakai masker daripada di mukanya ditengok orang. Hati kecil kita berkata itu. Begitu juga dengan santri. Kalau ada tamu saya suruh, ya, walaupun tak bercadar pakai masker. Itu apa orang menengok-nengok, memperhatikan. Kecuali mahramnya. Ini penting. Jadi surga bagi laki-laki adalah ketika dia menutup anak perempuannya. Anak laki-lakinya dengan perbedaan auratnya. Kapan jadi neraka? Ketika dia membiarkan mereka terbuka.
maka dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan disoal, akan ditanya. Kullukum ra'in. Kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Kamu akan ditanya, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.